7 tanda Anda gagal di tahapan interview dan bagaimana solusinya. Halo sahabat Jobseeker, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Aryan Haris, satu-satunya channel yang fokus membahas mengenai persiapan memasuki dunia kerja, edukasi, motivasi, dan info seputar lowongan kerja. Kali ini admin mencoba membahas mengenai tanda-tanda kalau interview kita tidak berjalan dengan baik, karena mengingat kebanyakan orang mungkin akan sedikit kesulitan menentukan sukses tidaknya sebuah interview kerja. Tetapi jika kita mau memperhatikan atau melakukan refleksi ulang, bahasa tubuh atau isyarat halus sang interview atau HRD mungkin akan bisa menggambarkan bagaimana perasaan mereka tentang kita sebagai kandidat. Apa saja tanda-tanda atau isyarat tersebut? Berikut ulasannya. Yang pertama, tidak menunjukkan ketertarikan. Jika dalam interview kerja sang pewawancara menyilangkan lengan mereka hampir sepanjang percakapan, kemudian bersandar di kursi, sering melihat keluar pintu atau jendela, dan tidak fokus mempertahankan kontak mata, maka kemungkinan besar mereka tidak tertarik dengan kita. Hal ini terjadi jika kita rupanya memberikan kesan pertama yang buruk sebagai pelamar kerja, atau kemungkinan mereka sudah melakukan interview kerja sebelumnya dengan kandidat yang lebih baik daripada kita. So, buat kalian para Jobseeker, apabila saat melaksanakan interview dan menemukan tanda-tanda awal ini, maka sebaiknya ambil alih perhatian HRD kembali dengan memberikan jawaban-jawaban yang mungkin bisa membuat mereka terkesan dengan kalian. Yang kedua, interview berlangsung singkat. Interview kerja hanya berlangsung beberapa menit dan pada dasarnya hanya mencakup informasi-informasi umum di dalam resume. Kita juga tidak ditanya tentang pertanyaan yang lebih detail atau yang lebih menantang. Jika mengalami tanda-tanda tersebut, maka kemungkinan kita tidak dipertimbangkan dengan serius untuk pekerjaan tersebut. Untuk kasus seperti ini, maka sebaiknya saran saya sebagai admin buat para Jobseeker, tidak ada salahnya sebelum mengakhiri interview kerja, mintalah waktu sebentar untuk menyampaikan permohonan maaf dan meminta kritik serta saran kepada para HRD untuk perbaikan interview di masa yang akan datang. Contoh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini untuk dapat melaksanakan interview di perusahaan Bapak. Saya mohon maaf apabila selama melaksanakan interview, banyak ketidaksesuaian jawaban yang mungkin belum sesuai dengan harapan Bapak. Dan jika berkenan, apa boleh saya meminta kritik dan saran dari Bapak? Apa yang perlu saya perbaiki dari pelaksanaan interview hari ini, agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dari hari ini? Dengan kalian menyampaikan kalimat tersebut dan menyampaikannya dengan sungguh-sungguh, maka besar kemungkinan HRD akan memberikan penilaian secara langsung mengenai kesalahan-kesalahan atau kekurangan kita saat pelaksanaan interview kerja. Sehingga hal ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya agar kita bisa lebih baik lagi. Berikutnya, tidak berusaha menjual tentang perusahaan atau pekerjaan. Perusahaan akan dengan senang hati menyambut orang baru dalam keluarga besarnya. Bertambahnya anggota baru akan membuat suasana kerja berlangsung semarak. Jika HRD tertarik dan memutuskan bahwa kita adalah kandidat yang tepat, maka ia akan berusaha keras untuk membuat kita tertarik dan mau mengambil keputusan tersebut. Tetapi jika HRD atau pewawancara tidak tampak berusaha untuk meyakinkan, maka tandanya ia tidak tertarik dengan kita. So, jangan berkecil hati apabila kalian menemukan hal tersebut, maka pastikan kalianlah yang lebih aktif untuk menanyakan tentang perusahaan tersebut. Hal ini bisa saja memberikan penilaian positif kepada kalian dengan menunjukkan kesan pribadi yang aktif dan menunjukkan keseriusan serta ketertarikan kalian untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi, pastikan kalian menggunakan bahasa dan kalimat yang tepat agar HRD atau pewawancara tidak tersinggung dengan penyampaian kalian. Berikutnya, menanyakan kelemahan dan berpusat di sekitarnya. Jika selama melaksanakan interview kerja, HRD atau pewawancara terus membicarakan kelemahan kita, maka ini bukanlah pertanda baik, karena mereka melihat masalah yang jelas tentang kekurangan keahlian yang dibutuhkan, atau mereka melihat adanya kelemahan yang bisa menghambat kemajuan di posisi tersebut. Jadikan hal ini adalah umpan balik yang bisa menjadikan diri kalian memiliki nilai yang lebih. Bagaimana caranya?
Caranya sangat mudah job seeker. Ketika kalian membicarakan soal kekurangan ataupun kelemahan, maka pastikan kalian juga sudah mempersiapkan solusi untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan tersebut, sehingga kalian tidak terjebak dengan kelemahan kalian itu sendiri. Misal saja, kalian yang memiliki kelemahan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Pada saat HRD mulai menekan kelemahan kalian tersebut, maka kalian siapkan solusinya dengan menyampaikan solusi seperti, kelemahan saya adalah sulit berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu, saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kursus bahasa Inggris dalam waktu dekat. Setidaknya Anda sudah berusaha meyakinkan kepada HRD bahwa kalian adalah individu yang pantang menyerah dan selalu berusaha menutupi kelemahan ataupun kekurangan dengan baik. Berikutnya, menitik beratkan pada hal negatif pada pekerjaan. Jika mereka berulang kali mengingatkan kita bahwa pekerjaan tersebut sulit, banyak tekanan, jam bekerjanya panjang, dan sebagainya, itu adalah tanda halus untuk berusaha membuat kamu tertekan dan menjadi tidak tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pada dasarnya, HRD yang tertarik pada seorang kandidat mungkin akan menyebutkan beberapa aspek negatif dalam posisi tersebut, tapi dia akan berusaha untuk lebih banyak menyebutkan hal-hal yang menyenangkan yang bisa didapat jika sang pelamar kerja mau bekerja di posisi tersebut. Namun untuk kalian para job seeker, jangan sampai merasa down atas keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak HRD atau pewawancara tersebut. Hal yang perlu kita ingat, setiap pekerjaan pasti memiliki tingkat kesulitan dan kemudahan tersendiri, dan jadikan itu sebagai motivasi untuk kalian agar bisa berkembang lebih baik dengan pekerjaan tersebut. Untuk itu, hal yang perlu kita lakukan, cukup yakinkan kepada HRD bahwa kalian sudah mengetahui kesulitan pekerjaan tersebut dan sudah sangat siap untuk bisa bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Berikutnya itu adalah masalah gaji yang tidak muncul. Begitu perusahaan memutuskan bahwa kita adalah orang yang tepat, maka mereka akan menanyakan berapa gaji yang kita minta. Bisa pada saat interview pertama atau interview tahapan akhir. Tetapi jika pertanyaan ini tidak pernah muncul sama sekali, maka bisa jadi mereka sama sekali tidak akan memanggil kita kembali. Demikian juga jika angka yang disebutkan terlalu tinggi atau di luar anggaran mereka, maka mungkin mereka akan menarik diri. Kecuali kita memiliki atau mempersiapkan diri untuk melakukan negosiasi. Tanda berikutnya itu adalah tidak menyebutkan langkah selanjutnya. Jika interview berjalan baik, maka biasanya akan ada diskusi singkat tentang langkah selanjutnya yang akan diambil. Pewawancara atau HRD mungkin akan menyebutkan untuk membawa contoh pekerjaan atau memberitahu akan ada interview berikutnya dengan orang ataupun calon karyawan tersebut. Paling tidak mereka akan menyebutkan berapa lama mereka akan mengambil keputusan untuk memanggil kita kembali. Tidak ada salahnya sebelum mengakhiri interview, kalian juga harus menanyakan kepada HRD mengenai kapan kalian bisa mengetahui informasi selanjutnya, sehingga kalian bisa mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Tetapi, jika kita meninggalkan interview dan kita mendengar kalimat seperti ini, terima kasih sudah memenuhi panggilan interview kami, semoga beruntung untuk pencarian kerja berikutnya. Maka sudah dapat dipastikan kita tidak akan dipanggil untuk bekerja di perusahaan tersebut. Maka yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri agar kita bisa mengetahui di mana letak kesalahan dan kekurangan diri kita. Jadi kali ini admin simpulkan mengenai hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan apabila menemukan tanda-tanda seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama, berpikirlah positif. Siapa yang bisa tahu pemikiran seorang pewawancara? Mungkin kita meninggalkan kesan pertama yang kurang bagus di matanya, atau mungkin kita mengingatkannya pada orang-orang yang mereka tidak sukai. Tetapi jika kita masih memiliki waktu untuk mengubah pendapatnya, maka berusahalah sebaik mungkin. Yang kedua, bersiap mengubah taktik. Jika misalnya kita sudah berbicara panjang lebar tentang pencapaian kita di perusahaan sebelumnya dan pewawancara tampaknya tidak tertarik, maka ubahlah topik pembicaraannya. Berbicaralah misalnya tentang mengapa Anda memilih karir ini atau menceritakan sebuah kisah yang menginspirasi kita untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, berikan pesan dan terima kasih. Selesai interview, sampaikanlah ucapan terima kasih. Selain hal tersebut merupakan sebuah sopan santun, hal itu juga bisa memperbaiki kesan pertama kalian yang mungkin kurang baik. Kita bisa berkata terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, kemudian meminta kritik dan saran, atau kalian juga bisa menitik beratkan kemampuan kalian terhadap pekerjaan itu dan akan senang bila bisa berjumpa dengan mereka lagi.
Demikian informasi kali ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel Aryan Haris dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.